semua. Perkenalkan, saya Dr. Ernawati SKM SMK, salah satu dosen program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kepakaran saya adalah ilmu kesehatan reproduksi. Dalam hal ini ada di mata kuliah maternitas 1 dan 2. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, di mana dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pernyataan diri dosen. Saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas 1 dan 2, ilmu keperawatan dasar. Selain itu, saya juga sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian, patofisiologi, defisiensi, penyakit dan infeksi, anatomi fisiologi, dan sitohistoteknologi. Selain mengajar, saya juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana kegiatan tersebut bisa saya aplikasikan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Salah satu aplikasi penelitian saya pada mata kuliah maternitas 2 sempat mendapatkan hibah penerimaan program unggulan berpotensi kekayaan intelektual Kemendikbudristek tahun 2025. Begitu pada pengabdian masyarakat bersama mahasiswa melakukan penyuluhan bersama terkait topik ilmu kesehatan reproduksi. Pada mata kuliah ini, kami akan menjelaskan CPN, CPMK, sub-CPMK, di mana keperawatan maternitas 2 ini membahas mengenai mata kuliah tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan di antara 2 masa kehamilan dan kondisi berisiko dan masa-masa yang berhubungan dengan reproduksi, dengan penekanan pada upaya preventif promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Keperawatan maternitas 2 ini merupakan mata kuliah yang berada di semester genap dan memiliki 23 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini: 1. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu hamil, melahirkan, dan pos melahirkan. 2. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan pos melahirkan. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan integrasi hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan pos melahirkan. 4. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan pos melahirkan. Yang 5, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan pos melahirkan. Terdapat 14 materi pada mata kuliah keperawatan maternitas 2 yang akan dipelajari pada 14 pertemuan. Di antaranya adalah 1. Masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi, gangguan perdarahan, di antaranya perdarahan kehamilan, shock hemoragi, gangguan pembekuan darah saat kehamilan. Yang kedua, infeksi maternal. 3. Persalinan berisiko, di antaranya ada distosia, prematur, postmatur.
Keempat, keganasan kanker payudara, keganasan organ-organ reproduksi diantaranya kanker serviks, kanker endometrium, dan kanker ovarium. Kelima, trauma melahirkan, inkontinensia urin, serta fistula genitalia. Pertemuan yang keenam membahas terkait asuhan keperawatan pada sistem reproduksi, diantaranya ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas sistem layanan kesehatan untuk pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Pertemuan ke-8, asuhan keperawatan pada penyakit saat kehamilan, diantaranya diabetes mellitus, hiperemesis gravidarum, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, anemia, TBC, kanker, HIV, atau AIDS. Pertemuan yang ke-9, kita akan membahas terkait dengan gangguan menstruasi, diantaranya adalah amenore, hipogonadotropin, dysmenorrhea, endometriosis, dan penyakit radang panggul. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait dengan infertilitas baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pertemuan 11 klimakterium. Yang perlu kita pelajari adalah gejala klimakterium dan pasca klimakterium. Pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait kekerasan terhadap wanita. Pertemuan ke-13 pengkajian dan promosi kesehatan wanita serta upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan 14. Kita akan membahas tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita dan manajemen kasus pada sistem reproduksi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan maternitas 2 dilakukan secara luring, di mana dengan menggunakan lecture, discovery learning, case study, small group discussion, project based learning, dan skill laboratory. Yang kedua dilakukan secara daring melalui sepada.umg.ac.id. Pada sistem penilaian mata kuliah maternitas 2 ini dilakukan pembobotan sebagai berikut. Di antaranya adalah subjek kajian 15%, isi kajian 15%, pelaporan 20%, format 15%, presentasi 15%, praktikum 20%. Di mana pada penilaian ini biasa kita lakukan ada asesmen 1 dan asesmen 2 atau yang kita sebut sebagai CPK 1 dan CPK 2, masing-masing ada teori dan praktikum. Berikut ini akan saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas 2 secara luring topik 11 dengan tema klimakterium. Silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait dengan klimakterium. Nah, klimakterium itu apa sih? Kita awali dulu dengan perjalanan daripada mulai dari konsepsi masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa remaja, dan masa klimakterium atau masa senior. Nah, klimakterium itu sendiri diartikan sebagai masa yang bermula dari akhir masa reproduksi sampai awal masa senior dan terjadi pada wanita berusia 40 sampai 65 tahun. Itulah yang dikatakan sebagai klimakterium. Next. Adapun yang dikatakan sebagai masa-masa klimakterium itu ada pra-menopause, ada peri-menopause, menopause, pasca-menopause, senior. Nah, dikatakan sebagai pra-menopause usia 46 sampai 50 tahun. Peri-menopause 50 tahun, menopause 50 sampai 55 tahun, pasca menopause lebih dari 55 tahun, senior lebih dari 60 tahun. Next. Nah, pada rentang menopause tadi sudah dikatakan ada peri-menopause, ada pra-menopause, ada post-menopause. Next. Sekarang etiologinya, etiologi itu adalah penyebabnya. Sebelum haid berhenti, terjadi penurunan fungsi ovarium seperti sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah folikel dan menurunnya sintesis steroid sel, penurunan sekresi estrogen ataupun gangguan umpan balik pada hipofise. Yang artinya apa? Kalau kita itu tidak menstruasi, ya, berarti itu sudah
menopause. Next. Sekarang patofisiologinya, tadi ada etiologinya, sekarang ada patofisiologinya. Patofisiologi klimakterium itu disebabkan oleh kurangnya reaksinya ovarium terhadap rangsangan hormon estrogen dan progesteron. Hal ini disebabkan oleh karena ovarium menjadi tua. Selanjutnya, sekarang manifestasi klinis daripada klimakterium, ada premenopause, ada gangguan neurovegetatif, ada gangguan psikis, ada gangguan organik. Nah, pada premenopause perdarahan tidak teratur, diantaranya adalah oligomenorrhea, ada polimenorrhea, ada hipermenorrhea. Sedangkan pada gangguan neurovegetatif itu ada hot flashes, keringat yang banyak, rasa kedinginan, sakit kepala, serta meteorismus. Dilanjutkan dengan gangguan psikis. Kalau orang yang mau menopause itu biasanya mudah tersinggung, lekas lelah, semangat berkurang, susah tidur. Pada gangguan organik didapatkan adanya infark miokard, adanya gangguan libido. Next. Nah, komplikasi pada mereka yang mengalami menopause diantaranya ada yang dikatakan sebagai insomnia. Mereka tidurnya itu terbangun di tengah malam karena gejala yang ada pada menopause. Diantaranya ada apa? Ada overweight of obesity, ada high blood pressure, ada risk of heart disease, ada risk of diabetes, ada psikological, ada poor immune system function. Artinya apa? Mereka yang mengalami menopause itu mengalami fungsi yang sedikit mengalami penurunan. Next. Hanya ada kalsium, kolesterol, foto tulang lumbal, sitologi, diantaranya adalah pap smear, biopsi endometrium. Artinya apa? Diagnosa yang nantinya akan muncul pada mereka yang akan mengalami premenopause, menopause, postmenopause. Nah, pada orang yang menopause itu mengalami perubahan fisik, tinggi badan berkurang sampai 2,5 cm atau lebih. Makanya kalau orang yang sudah gejala premenopause, menopause, postmenopause, dia akan semakin pendek. Pendeknya berapa? 2,5 cm. Nah, itulah yang dikatakan sebagai perubahan fisik. Oleh sebab itu mereka yang sudah mengalami penuaan tidak semakin tinggi, tetapi dia semakin kecil. Berkurang berapa? 2,5 cm. Nah, perubahan kulit mudah rusak akibat photoaging. Lemak bawah kulit berkurang sehingga kulit mengendor. Fungsi kelenjar bawah kulit berkurang sehingga kulit keriput kasar dan kulit kering disertai pruritus. Ya. Pada rambut mengalami uban dan kebotakan, kuku mengalami kerapuan sebagai akibat dari pemisahan lapisan kuku dan menurunnya kandungan air dalam lapisan kuku. Itulah yang dikatakan perubahan pada kulit. Next. Nah, perubahan pada fungsi alat reproduksi itu diantaranya adalah lemak vulva menurun sehingga vulva atrofi. Jadi vulvanya atrofi. Dispareomi akibat vagina yang mengering. Lapisan sel vagina menipis, bisa terjadi infeksi kandung kemih dan vagina. Waktu yang dibutuhkan untuk merangsang daerah sensitif lebih lama seiring dengan proses penuaan. Artinya apa? Untuk melakukan hubungan seksual mereka perlu perangsangan yang lebih dibandingkan dengan usia sebelum premenopause, menopause, postmenopause. Apalagi yang sudah postmenopause, perangsangannya membutuhkan waktu yang lama. Next. Perubahan pada tulang. Hormon parateroid berkurang, tulang mengalami pengapuran, zat kalsium menurun sehingga tulang mudah ropos. Tulang mudah patah, terutama pada persendian paha dan osteoporosis. Oleh sebab itu ada pertanyaan, mengapa pada wanita lebih terkena penyakit yang dikatakan sebagai osteoporosis dibandingkan dengan laki-laki? Next, ada anovulasi, ada infertilitas, perokok, dan alkoholisme. Itulah faktor resiko yang bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami kelainan.
Nah, sekarang beberapa gangguan perilaku pada fase klimakterium. Dia mengalami depresi menstrual, perubahan kehidupan seksual, ada obsesi untuk hamil lagi, serta ada ilusi. Oleh sebab itu, mereka yang menopause ya sudah tidak mengeluarkan darah menstruasi lagi. Kalau dia melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah, dia itu masih ada ketakutan untuk hamil lagi. Padahal secara teori tidak bisa. Karena apa? Karena tidak didapatkan adanya menstruasi. Dilanjutkan. Sekarang pencegahan terhadap sindrom klimakterium. Diet makanan rendah lemak atau kolesterol, cukup vitamin A, C, D, E, dan cukup serat. Mengkonsumsi makanan fitoestrogen. Nah, sekarang makanan fitoestrogen itu didapatkan pada apa? Didapatkan pada kacang-kacangan yang mengandung isoflavon. Terdapat pada padi, sereal, sayuran yang mengandung lignan. Terdapat pada daun semanggi yang mengandung kaumestran. Artinya apa? Itu adalah makanan yang mengandung fitoestrogen. Oleh sebab itu mereka yang premenopause, menopause, postmenopause harus mengkonsumsi apa itu yang dikatakan makanan fitoestrogen. Di antaranya adalah isoflavon, lignan, kaumestran, dan lain sebagainya. Mengkonsumsi makanan dengan kadar gula rendah dan tidak berlebihan. Ya. Tambahkan asupan kalsium 1000 sampai 1500 mg per hari. Kontrol rutin 1 tahun sekali untuk dilakukan pap smear untuk mendiagnosa kelainan-kelainan yang ada di organ reproduksi. Next. Sekarang penata laksanaannya. Penata laksanaan pada orang yang mengalami fase klimakterium itu diantaranya adalah psikoterapi, ada sedativa, psikofarmaka, ada pengaturan diet, ada substitusi hormonal. Jadi, seseorang yang mengalami premenopause, menopause, postmenopause itu mengalami penurunan fungsi, mulai dari fisik sampai hormonal. Next. Nah, sekarang menopause, tadi ada klimakterium ya. Sekarang menopause, kondisi fisiologis di mana terjadi berakhirnya menstruasi yang rata-rata terjadi pada usia 50 sampai 50 tahun. Berarti seseorang yang usianya 50 sampai 55 itu sudah dikatakan dengan menopause. Kalau yang tadi pre-menopause. Selanjutnya, dalam kurun waktu 1 tahun tidak mengalami menstruasi secara berturut-turut, ya berarti itu sudah dikatakan sebagai menopause. Kalau misalkan 1 bulan, ya 1 bulan dia menstruasi lagi, 4 bulan dia menstruasi lagi, itu belum dikatakan sebagai menopause. Kalau misalkan 1 bulan itu menstruasi, 4 bulan menstruasi, itu masih pre-menopause. Artinya apa? Masih belum beraturan, tidak beraturan. Ya. Next, tanda gejala menopause. Ketidakteraturan siklus haid. Artinya apa? Tidak teratur di dalam siklus menstruasi. Itu tadi yang sudah dikatakan Bu Erna. 1 bulan menstruasi, 4 bulan baru datang menstruasi lagi. 1 minggu datang menstruasi lagi, 6 bulan lagi datang menstruasi. Artinya apa? Ketidakteraturan siklus haid. Selanjutnya, gejala rasa panas. Jadi seluruh tubuh mereka yang mengalami menopause itu badannya terasa panas. Sekarang gangguan yang terjadi selama menopause. Gangguan yang terjadi selama menopause diantaranya adalah ada gangguan osteoporosis, ada penyakit jantung koroner, next, ada kanker, ada hipertensi. Selanjutnya, demensia. Oleh sebab itu, mereka dikatakan demensia manakala mereka mengalami penurunan hormon seks steroid yang menyebabkan perubahan sistem susunan saraf pusat maupun kondisi biokimiawi otak. Nah, pada keadaan ini terjadi proses yang namanya degenerasi sel neuron. Selanjutnya adalah gairah seks menurun. Kenapa dikatakan gairah seksnya pada orang menopause itu menurun? Karena libidonya juga menurun. Karena apa? Di antaranya adalah hormon yang ada di dalam tubuh wanita yang mengalami menopause itu juga mengalami penurunan. Makanya kalau orang tua melakukan hubungan seksual itu mengalami penurunan, tidak seperti mereka yang masih
produktif. Kalau produktif, intensitasnya itu lebih dibanding dengan mereka yang menopause. Sehingga dapat dikatakan Bu Erna, menopause, laki-laki tidak pause, laki-laki tidak akan pernah menopause. Kalau perempuan pasti ada menopause. Oleh sebab itu, laki-laki bisa mengeluarkan sel sperma sampai usia 100 tahun, sedangkan perempuan 50 sudah dikatakan sebagai menopause. Selanjutnya, gangguan yang terjadi selama menopause yang lainnya itu diantaranya adalah berat badan yang meningkat. Oleh sebab itu mereka yang usianya itu lebih dari 50 tahun berat badannya mengalami peningkatan. Kalau masih reproduktif ya mereka berat badannya ideal. Kalau sudah mendekati premenopause, postmenopause, peningkatan berat. Selanjutnya perubahan kulit. Perubahan kulit, terutama turgor kulit mengalami penurunan. Kalau misalkan panjangnya kurang asupan fitoestrogen, mudah untuk penuaan dibandingkan dengan laki-laki. Salah satunya adalah hormon estrogen dan progesteron yang akan mempengaruhi di dalam siklusnya. Dilanjutkan, menjalani masa menopause. Di antaranya apa yang harus kita lakukan? Terapi suri hormon, nutrisi, pemeriksaan kesehatan, gaya hidup, olahraga, meningkatkan kehidupan religius. Oleh sebab itu mereka yang sudah menopause kebanyakan meningkatkan religius. Ya, next. Demikian yang bisa disampaikan Bu Erna. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup Bu Erna, mungkin ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Bu Erna izin bertanya, sebagai perkenalkan nama saya Indah Yomaya, NIM 38. Tadi kan dijelaskan ada faktor yang mempengaruhi menopause. Di antaranya kan usia hamil pertama, jumlah anak dan usia melahirkan serta faktor psikis dan lainnya. Pertanyaannya itu, kalau orang tua memutuskan tidak ingin memiliki anak atau child free, apakah usia menopause datang lebih cepat atau lama? Terima kasih. Kesepakatan tidak memiliki anak dari pasangan suami istri itu adalah kesepakatan bersama. Namun perlu diketahui bahwa yang dikatakan sebagai menopause itu tidak datangnya menstruasi. Ya, perlu kita ketahui bahwa setiap bulan seorang perempuan itu selalu mengeluarkan darah menstruasi. Ya, kalau darah menstruasi itu sudah habis, selama 1 tahun itu berturut-turut tidak didatangkan menstruasi, berarti sudah dikatakan sebagai menopause. Tetapi di dalam kurun waktu 1-2 tahun menstruasinya itu masih tidak beraturan, itulah yang dikatakan sebagai premenopause. Yang artinya ya, kalau seorang wanita itu tiap bulan mengeluarkan darah menstruasi, kalau sudah habis berarti dikatakan menopause. Tetapi seorang wanita itu ada kalanya tiap bulan tidak mendatangkan atau tidak mengalami siklus menstruasi, disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah mereka yang ikut KB, di antaranya KB suntik. Di antaranya ada yang 3 bulan itu namanya depo progestin, yang artinya apa? Dia tidak menstruasi selama 3 bulan. Izin bertanya Ibu, saya Ika Dinda Aziza dari 41. Pertanyaannya, saya pernah mendengar mengenai menopause dini, yang mana mereka mengalami menopause di usia sebelum 40 tahun. Pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan terjadinya menopause dini dan juga bagaimana cara pencegahannya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Kenapa menopause dini itu terjadi? Kita ketahui bahwa yang dikatakan sebagai siklus menstruasi seseorang itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, kalau siklus menstruasinya itu pendek, berarti menopause-nya akan semakin cepat. Misalkan salah satunya siklusnya 20 hari sudah menstruasi, dibandingkan mereka yang siklusnya 30 hari sangat berbeda. Jadi mereka yang mengalami siklus menstruasi pendek, dia akan mengalami menopause lebih dini. Gitu ya? Paham? Selanjutnya, terima kasih. Silakan Mbak, sama-sama nih.
bertanya Ibu saya Sakinah Putri 39 mau bertanya tadi kan pada penanganan menopause itu ada terapi suli hormon. Pertanyaan saya adalah apa saja efek samping yang mungkin terjadi akibat dari terapi suli hormon. Ya, terima kasih Mbak Sakinah. Pada pengobatan atau terapi suli hormon terhadap menopause itu kalau tidak sesuai dengan advis dokter, maka akan memicu terjadinya organ yang lain. Artinya apa? Di antaranya penyakit yang timbul bisa mengakibatkan kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, kanker tuba, fallopian dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua itu hubungannya dengan hormon reproduksi. Kalau tidak sesuai dengan advis dokter terkait dengan pengobatan suli hormon akan memicu terjadinya penyakit reproduksi. Di antaranya adalah penyakit kanker payudara. Itu ya, Nak? Ada pertanyaan lagi? Baik, mengingat waktunya sudah habis, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.